Mau kemana? Mau beli masker. Nah ini gue ada masker. Emangnya lu habis dari mana? Gue habis beli masker, hand sanitizer, sama vitamin. Kalau masker satunya berapa? 30.000. Ih, kok mahal banget sih lagi inflasi ya? Inflasi apaan? Oke, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan saya akan menjelaskan juga apa sih fungsi dari inflasi itu. Fungsi dari inflasi itu banyak. Meskipun banyak sekali fungsi inflasi yang sangat jelek, tetapi sini saya akan menjelaskan fungsi inflasi yang bagus. Fungsi inflasi yang sangat bagus itu, fungsi inflasi dapat untuk menentukan peningkatan kenaikan dari perekonomian. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja ini yang mempengaruhi inflasi itu? Yang pertama ada faktor permintaan atau demand pull inflation. Demand pull inflation adalah permintaan yang disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat serta dalam jangka waktu yang sangat pendek atau pendek. Selanjutnya penawaran atau cost plus inflation. Cost plus inflation atau penawaran yaitu penawaran yang disebabkan karena peningkatan harga-harga termasuk harga pada barang impor dan harga pada barang yang dikendalikan oleh pemerintahan. Contohnya adalah peningkatan bahan bakar atau BBM. Nah, yang ketiga adalah campuran atau mixed inflation. Mixed inflation adalah campuran ketika peningkatan permintaan dan peningkatan penawaran itu tidak seimbang, di mana biasanya di dalam pasar itu ada suatu barang yang permintaan atau penawarannya itu tuh tidak seimbang. Atau expected inflation, yaitu penilaian suatu masyarakat terhadap perkembangan ekonomi pada masa kini serta masa depan yang tentu saja dibandingkan dengan masa lalu atau masa yang di belakang. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu banyak banget sektor ekonomi yang terkena dampaknya, kayak ekspor, investasi, dan konsumsi. Karena banyak perusahaan atau beberapa pekerja itu yang mengalami PHK atau dipecat, sehingga membuat perusahaan itu bangkrut. Nah, karena banyaknya PHK ini, barang-barang kebutuhan seperti masker, hand sanitizer, vitamin yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 di masyarakat ini tuh naik gitu jumlah permintaannya, tapi supply-nya turun. Sesuai dengan teori Mandel-Fleming, kenaikan tersebut akan membuat agregat expenditure dan kurva investasi and saving akan mengalami penurunan. Di kurva IS, yaitu agregat expenditure yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah akan mengalami penurunan karena di kasus tersebut terjadinya kenaikan suku bunga dan penurunan investasi, sehingga AE akan turun ke kanan bawah, lalu di kurva suku bunga dan output akan diturunkan menjadi suku bunga naik dan output mengalami penurunan. Jadi, pada saat harga-harga barang termasuk masker, obat-obatan, susu steril, dan hand sanitizer yang sedang dibutuhkan masyarakat akan naik, tetapi outputnya mengalami penurunan dan bergeser ke kiri. Masyarakat tidak akan mau membeli pada saat harga-harga barang tersebut mahal, sehingga karena adanya tingkat output yang sedikit, sedangkan tingkat permintaan masker, obat-obatan, susu steril, dan hand sanitizer yang banyak akan menyebabkan kenaikan harga, sehingga akan menyebabkan inflasi pada harga masker, obat-obatan, susu steril, dan hand sanitizer di saat pandemi COVID-19.
Oke, selanjutnya adanya solusi masyarakat dalam mengatur inflasi. Yang pertama, masyarakat dapat bijak mengelola pengeluaran. Yang kedua, masyarakat bisa menabung atau berinvestasi emas batangan. Yang ketiga, masyarakat bisa menambah jumlah barang di pasar. Selanjutnya, adanya kebijakan pemerintah dalam mengatur inflasi. Yang pertama, pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal. Yang kedua, pemerintah dapat menetapkan kebijakan moneter.